Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda, jika kamu diminta untuk menuliskan jadwal atau daftar pelajaranmu dengan rapi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin menulis daftar pelajaranmu menggunakan komputer? Dapatkah kamu menggunakan komputer untuk menulis? Sebelum kamu menulis menggunakan komputer, kenali lebih dahulu bagian software pengolah kata dan ikon yang ada di dalamnya yuk. Komputer tersusun dari perangkat-perangkat yang saling bekerja satu sama lain. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan komputer. Kamu bisa belajar, mendengarkan musik, dan menonton video dengan komputer. Kamu bisa berkirim surat dengan siapapun dan dimanapun. Kamu juga bisa membuat daftar piket yang bagus. Berdasarkan kelompoknya, perangkat-perangkat komputer digolongkan menjadi hardware dan software. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dirasakan langsung, seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Sekarang, coba perhatikan komputer yang ada di hadapanmu. Apakah komputermu sama dengan komputer pada gambar di bawah ini? Yuk, kita sebutkan satu persatu apa saja nama perangkat yang ada dalam komputer ini. Ada monitor atau layar untuk menampilkan visual dari komputer ke layar monitor. Keyboard sebagai papan ketik pada komputer. Mouse sebagai penunjuk atau kursor arah. Casing untuk melindungi bagian dalam komputer. Hard disk sebagai tempat penyimpan data pada komputer. DVD atau CD-ROM untuk membaca dan menulis data ke media CD atau DVD. Webcam untuk mengambil dan merekam gambar maupun video. Mikrofon untuk mengambil atau merekam suara. Speaker sebagai perangkat pengeras suara. Scanner untuk memindah berkas. Printer untuk mencetak file atau berkas. Oh iya, ada lagi CPU. Ada juga prosesor sebagai pemproses data atau otak dari komputer. Ada RAM untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara. Data akan hilang jika komputer dimatikan. ROM, memori pada komputer untuk menyimpan data lebih lama dibandingkan dengan RAM. ROM ini berhubungan dengan BIOS komputer. Jenis hardware umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi setiap hardware. Pertama, ada dinamakan dengan input device atau perangkat input atau yang dimasukkan. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk input device seperti keyboard, mouse, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Kedua, proses device, perangkat proses. Sesuai namanya, perangkat keras jenis proses drive berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, dan sebagainya. Ketiga, output device, perangkat output atau perangkat keluaran. Yang ketiga, ada jenis hardware untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data.
Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses. Contoh, speaker, monitor, dan printer. 4. Storage device atau perangkat untuk menyimpan. Merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data-data komputer seperti hard disk, floppy disk, CD atau DVD, dan flash disk. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian hardware, fungsi hardware, jenis-jenis hardware, dan contoh hardware untuk menambah wawasan pengetahuan kamu. Lalu, apakah hardware sudah cukup untuk membuat komputer dapat bekerja? Akan kita bahas pada video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.